mantan tentara, mantan wali kota, apa sih pesan-pesan buat anak-anak muda tentang pertanian di negara agraris? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Teguh Adminto, owner dari Bolang Agro Malang. Kali ini kita akan mewawancarai seorang mantan anggota militer yang pernah menjabat menjadi wali kota Malang di era tahun 1998 sampai 2003. Kemudian beliau sekarang terjun di dunia pertanian. Kenapa? Ada apa dengan bidang pertanian sehingga membuat beliau tertarik untuk terjun di pertanian? Suatu hal yang jarang sekali kita temui, seorang mantan pejabat kemudian turun menjadi petani. Yuk kita simak videonya. Jenengan masuk Akabri. Iya. Tahun pinten? Tahun berapa? Tahun 69. 69. 69. Habis itu ditugaskan di mana Pak waktu itu? Iya, ya saya pertama juga di Ambon. Ambon. 10 tahun. Waktu kerusuhan dulu kan masih. Iya, masih. Ya. Yang 10 tahun terus pindah ke Bandung, pindah ke Palembang. Terus itu ceritanya. Terus jadi wali kota itu sudah pensiun atau masih aktif ini? Masih aktif. Masih aktif. Masih aktif. Masih aktif. Saya dulu ya istilahnya ditawari gitu. Yang belum ditawari saya nggak mau semuanya. Ini bukan apa ya, bukan ini ngomong jujur aja. Iya nggak apa-apa. Kalau ada saksinya yang istri saya itu. Dia bilang ya udah rundingan dulu sama keluarga. Beri waktu 4 hari. Ya, anak juga nggak pakai keluarga suka itu. Kalau siapa lah, bentar aja. Gitu. Ya udah. Di situ paling lah. Akhirnya anak-anak kan di sini nggak pernah saya tunggu gitu. SMP, SD, SMP, SMA, kuliah itu saya nggak tahu, pokoknya Ditinggal terus. Dinas. Tinggal terus. Kasihan Pak anak aja besar. Ini perempuan aja itu. Akhirnya saya nggak suruh pensiun katanya gitu. Yang menjadi beratkan itu sebenarnya saya kalau di tentara angkatan darat itu perwira khususnya, apalagi yang di akademi. Iya. Itu sekolah seskoat itu setelah komando angkatan darat itu sekolah yang tertinggi angkatan darat. Betul. Ya kalau mau jadi bintang itu harus lewat pintu itu. Seskoat itu. Salah satu. Ya kan emang angel gitu. 7 leto itu yang diambil hanya 60. Jadi yang ujian kira-kira 300 orang perwira, yang ambil kira-kira 55 atau 60. Jadi ambil itu. Yang lolos. Yang lolos. Iya. Yang lolos. Karena memang jatahnya cuma karena ada dari luar negeri itu dari angkatan masing-masing itu jatahnya 22. Angkatan laut, angkatan udara, angkatan kepolisian itu 22, 6. Terus dari luar negeri. Oh, ada juga yang dari luar negeri. Jadi batasnya dibatas. Betul, terbatas berarti terbatas. Anunya muridnya. Muridnya, ya. Itu. Nah saya untuk masuk itu saya ujian belajar itu, latihan itu untuk supaya bisa masuk itu setahun. Belajarnya sendiri setahun. Untuk belajar Ada sendiri. Iya, belajar sendiri. Karena saingan kan. Persaingannya begitu ketat Pak ya. Begitu ketat. Berapa angkatan? Jadi paling tidak 4 angkatan. 4 angkatan. 4 angkatan latihan. Angkatan misalnya saya 72. Iya, 72. Terus adiknya 73 ada yang ikut.
ada yang kakaknya yang 74, 70 yang juga lebih tua masih ada diikutkan juga. Berarti persaingannya dari 4 angkatan. Luar biasa. Gitu. Nah saya gitu, seluruh capek-capek gitu, saya nggak eman gitu. Tapi karena dipuji sama itu ya sudahlah, terima saja gitu, terima saja. Nah intinya ya sudah, sudahlah. Bang kalau sudah pensiun dulu belum turun pensiun, begitu saya menjabat saya setahun, tahun lebih ya sampai 2 tahun ada peraturan suruh pensiun. Ya gitu, ini pan politik kan masalah. Betul. Padahal jenengan jabatan terakhir itu kolonel. Setingkat lagi sudah bintang 1. Iya. Sayang sekali sebenarnya Pak ya. Nah, makanya aja ya itu kan dari rezeki ya. Iya. Ya sudahlah saya bilang. Jabatan kolonel sudah 3 kali saya. Jabatan kolonel 3 kali. Iya. Luar biasa. Ini kan 3 kali. Ya sudahlah terima. Tapi jenengan dari gagal jadi bintang 1 berhasil jadi N1. Apa alasan mendasar jenengan kok mau menerima nggak apa-apa lah saya jadi ya itu tadi anak-anak kalau udah pada kuliah udah selesai itu terus istri saya kasihan jadi dari Palembang tuh kadang-kadang setiap bulan pulang ke Malang itu mundar mandir ya. Kasihan juga ya karena anak ya perempuan ya. Juga ya iya juga ya akhirnya juga lah setelah jadi N1 bisa berkumpul bersama keluarga. Satu angkatan yang di Squad itu jadi bintang semua. Alhamdulillah. Ya yang satu Yamijar itu adik angkatan saya. Oh itu adik angkatan. Terus Joko Santoso itu. Sosoyanto itu satu angkat, tapi dia di angkatan udara. Terus ya banyak di Panggam, jadi semua jadi bintang. Nggak ada yang nggak ada itu, semua jadi. Bisa dibilang itu angkatan emas Pak ya? Ya sama rata-rata begitu. Begitu ya Pak ya? Begitu. Kamu sedikit. Iya, karena terbatas sekali memang. Luar biasa. Terus kesan jenengan Pak Suyit menjadi N1 bagaimana? Nah, saya kan memang dari prajurit ya. Prajurit yang memang dididik baik tempur. Saya itu betul jadi pelatih tempur itu 8 tahun. 8 tahun. Di sekolah dari Ambon saya jadi ya di sini pun saya sekolah saya di sini saya juga melatih kalau orang ke Badar mau ke timur saya yang melatih dari Lumajang dari 512 dari Surabaya itu jadi saya pelatihnya tempur itu ya gitu jadi saya tidak tahu masalah politik, nggak suka sama politik. Sebenarnya nggak suka Pak ya? Nggak suka, karena banyak politik banyak intrik, banyak intrik. Betul, ajarnya pegang mana intrik. Saya nggak suka gitu. Kalau 5 tahun lama sekali, saya bilang gitu. Kalau orang bilang enak, ya alhamdulillah kalau enak nanti kan yang ganti saya biar lebih enak. Nah, gitu. Makanya orang-orang saya nggak mau. Kalau saya ada yang membayar saya mungkin mau. Tapi kalau saya suruh bayar nggak mau saya. Nah ini Pak, orang tidak akan mengenal Pak Suyit sebagai mantan wali kota dengan penampilan Anda. Kok bisa? Low profile tidak menunjukkan bahwa Pak Suyit ini sebagai dulu mantan wali kota mau bertani. Ini kenapa mau bertani itu? Ya karena memang dasarnya saya memang orang desa. Anaknya orang nggak punya gitu. Dia tani, waktu kecil saya juga melihara sapi, melihara kuda, kambing gitu, bertani, bantu orang tua. Gitu. Alhamdulillah saya bisa jadi tentara itu anak orang tani udah luar biasa. Saya bisa berpangkat kolonel tidak gampang juga. Itu sangat alhamdulillah saya dulu saya narik tangan saya itu tangan saya luka semua ya tangan karena memang tadi ginjal jadi kalau kena ginjal kena luka masih di tangan kanan kena luka itu
karena saya orang tani itu udah biasa. Dan bagi saya ada kemerdekaan. Wah, ini kemerdekaan pribadi. Artinya itu mengatur diri sendiri, disiplin diri sendiri, gitu. Ya, terus kalau menterengnya itu ya iyalah, kalau orang semua berpikir ingin jadi penggam politik, terus apa namanya ingin memakmurkan kebijakan masyarakat, dari mana? Apa yang cukup ngomong-ngomong saja? Apa terus kita tuh tidak memberanikan diri? Padahal kita tuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniai tanah, air, bumi yang sangat-sangat baik. Ada yang katanya itu jamur khatulistiwa, ada yang katakan itu pecahannya dari surga, gitu kan. Tapi kalau kita melihat di luar negeri, kalau itu di Arab, di Mekah atau di Madinah, melihat itu ya batu semua. Iya, makanya itu ini sangat luar biasa. Ya kalau itu tidak sejahtera, yang salah siapa? Ada sesuatu yang sebenarnya tidak benar gitu kan. Nah iya, yang salah siapa? Ada yang salah. Katakan Lombok sampai orang sampai impor dari Malaysia, Gampang sampai dari India umpamanya, dari Vietnam. Yang salah itu sopo gitu loh. Apa rakyatnya tidak ada? Banyak rakyatnya berapa puluh juta atau juta. Apa nggak bisa bertani? Lah ya. Gitu. Apa ya mau jadi politik semua gitu. Apa jadi DPR semua. Begitu lah. Ya kaum muda itu apa ya semua gitu pengen jadi ingin pakai jas semua. Ya boleh pakai jas, tapi kan kapan saatnya pakai jas itu. Tidak dilarang pakai jas. Artinya itu istilahnya bergasi, tapi kalau masuk nggak bisa bergasi. Artinya itu bekerja dengan pakaian yang profesional. Ya. Tapi pemikiran saya setuju. Misalnya infrastruktur, bangun jembatan, bendungan, itu betul. Kalau apa namanya untuk mengairi sawah itu harus satu kontinu itu, dan sekali ada air sekali tidak, harus kontinu gitu supaya panenannya itu bisa kontinu gitu, lanjut gitu sambil diberikan teknologi yang bagus gitu kan, dari mulai bibitnya, pengolahannya, alat-alatnya, dan juga manusianya. Berarti memang harus ditingkatkan semuanya, dari semua aspek. Nah gitu kan, dari semua komponen manusia, komponen alat, komponen tanahnya itu gitu. Jadi memang kalau tahun 2045 akan menjadi negara yang ya memang harus semua gitu. Betul. Selama Pak Yit menjadi wali kota, apa yang paling membanggakan selama 98 sampai 2003? Ya alhamdulillah saya waktu menjabat itu dalam suasana krisis multidimensi, krisis keuangan, krisis kepercayaan, macam-macam krisis. Nah zaman itu tidak ada, belum begitu ramai masalah istilahnya apa namanya pencitraan itu, kita pencitraan. Ya dasar saya karena tentara, saya kalau berangkat ke kantor itu jam 6 pagi, saya jam 6 pagi sudah sampai di tempat sampah Sepeturang sana, sampai di pasar-pasar, sampai di WC-nya anak-anak sekolah. Tapi saya tidak pamer foto, pamer ini, ya sudah, saya lillahi ta'ala. Saya karena sudah kadung mau, ya sudah lillahi ta'ala, saya jalankan pekerjaan saya itu karena Allah, karena ibadah gitu. Ya boleh ditanya, sekarang ada berapa sopir saya masih ada ajudan saya masih ada
masih di beberapa staf dinas. Ini bisa ditanya, saya saja. Ya kalau buktinya apa ya? Buktinya itu foto-foto ada, tapi foto-foto jelek-jelekan nggak seperti foto itu. Ada orang longsor, saya lihat sini. Ada orang sakit malam-malam, saya kalau malam hari pakai pakaian Madura itu, lihat ada orang yang sakit, nah ini itu. Ya adanya waktu gitu saya. Dia nggak tahu, saya nggak. Ya, sampai lupa ya. Ya sebatas kemampuan saya gitu. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Iya, ya itulah yang bisa saya sumbangkan. Ya saya tidak cintaan supaya saya dilem, ini nggak saya dari kita Allah. Kalau kata saya pembawaan saya seperti ini, ya memang dari sononya. Kalau kadang-kadang saya nelpon kalau kalau dinas masih ke Mulan Sarum, masih sarungan andu ya kadang-kadang tak banting sama handphone saya itu. Nah, pernah ada yang lihat itu tidak banting. Ya itu pembawaan saya nggak apa-apa ya, yang penting ya perkara saya ya dirasani orang ya nggak silakan aja. Ya ada yang bilang loh Pak, kalau begini yang punya uang bukan Bapak, bawaan Pak. Alhamdulillah ya kan mengira rezekinya dia. Saya bilang gitu aja. Ada orang yang mengatakan begitu. Oh begitu Pak ya? Saya nggak tunjukkan, nanti jadi polemik. Iya betul. Masih ada. Masih ada Pak ya? Dan orang termasuk orang terkenal di daerah Malang Raya. Malang Raya Pak ya? Malang Raya. Saya nggak katakan. Iya. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Apa sih susahnya membangun Malang Pak? Kalau menurut Pak Yit, susahnya membangun Malang. Terus. Ya sebetulnya ya semua daerah ya sama juga ya, ada hambatan, ada peluang, Sebetulnya ya tidak susah juga. Dulu saya kalau membebaskan tanah, saya nggak pakai calon, saya tak panggil yang punya, tak panggil. Taruhnya orang semua terbuka gitu. Jadi orang-orang yang punya tanah dikumpulin. Tak kumpulin. Betul saya. Seperti saya membebaskan tanah yang di Sawo Jajar itu, Jajar 2 itu. Dulu kan macet itu. Waduh. Saya nggak pakai ini. Bahkan ada orang yang karena responnya baik, Pak, saya nggak usah dibayar, tak bebaskan tanah saya, silakan dipakai. Namanya Pak Lestari, tadi punya warung nanti. Ini udah nggak ada Pak. Sampai dibebaskan gitu, saking senangnya. Nggak mau dibayar Pak ya? Dibayar, betul. Mudah-mudahan dia masuk surga. Alhamdulillah. Itu lama saya. Kalau Lestari kalau nggak salah. Ini selama jembatan masih digunakan, masih bermanfaat, insya pahalanya terus akan. Iya. Saya sebenarnya kayak pengen juga, tapi karena saya pikir waktu 5 tahun juga cukup lama, ya sudah saya 5 tahun saja. Ya seperti perpustakaan itu, saya pengen itu supaya saya perpustakaannya setaraf yang di luar negeri gitu, internasional gitu. Itu kan sampai saya lombakan itu, gambarnya tak lombakan itu. Tapi begitu meresmian bukan saya, ya nggak apa-apa. Yang di pasar Comboran itu, mau kayak gitu. Begitu tandakan, ya bukan saya. Dan saya nggak apa-apa. Berarti banyak juga ya perubahan-perubahan setelah Pak Yit menjadi wali kota. Iya, ya nggak tahu ya. Ya seperti dulu waktu saya ini kantor sama Klojen itu, kalau nggak salah punya orang Perancis, orang Belanda gitu loh. Jadi nggak layak jadi wali kantor. Terus di Jalan Surabaya itu ada lapangan tenis, ada 4 ban ya. Yeah. Yang 2 ban dipakai operasional, yang 2 ban itu
rusak tunggu awang-awang. Saya tahu ketahuan saya. Ya udah pada sini aja. Itu komentarnya apa orang-orang? Katanya wali kota tidak punya respek masalah olahraga. Tuh. Saya bilang kalau tenis itu yang memakai orang berapa? Coba disurvei yang memakai lapangan tenis berapa? Tapi kalau nanti jadi kantor camat yang memakai itu berapa orang? Nah itu betul. Nah gitu jadi ya diam. Ya. Terus toko buku Mojopahit. Anda ya. belum lahir mungkin. Iya. Dulu toko buku itu di pinggir jalan itu kalau udah selalu ditutupi karung-karung, terpal, itu kumuh sekali. Balik sebelah 2 meter udah balik kota. Akhirnya saya pindah di jalan apa tuh? Di jalan itu ada bekas tanah bekas lori itu. Sini aja dipindah sini aja. Oh udah demo. Begitu terjadi istri saya pernah sana nunggu kok demo. Bukan kami itu yang demo yang jadi orang-orang yang perbaikan balai kota itu dulu nggak seperti itu. Ada ekonomi itu tarombak itu tuemung ini katanya wali kota ini tidak mengenal sejarah ini nih. Begitu jadi diam. Tanya setelahnya ujung-ujungnya minta apa namanya tender. Itu banyak dia yang garap. Oh jadi yang memang ya macam-macam lah. Ya, sepertilah ketika ada jabatan Pak ya. Terus sebenarnya Pak Yud ini asli mana Pak? Kelahiran mana? Saya orang kampung saya terkampung di dunia. Karena sebelah sana lagi ke sana udah ke Australia. Oh. Ke sana daerah Pacitan kan dekat ke Australia. Saya asli Pacitan. Oh, Pacitan ya. Saya Pacitan. Ya, tapi saya besarnya di luar daerah. Lahir di Pacitan sampai SMP aja. SMP, begitu SMP? Saya sampai luar daerah ke kota. Udah pindah dari Pacitan Pak ya. Iya. Ya memang ya mau gimana lagi Pacitan memang terkenalnya. Ya itu kalau orang umumnya orang Pacitan itu orang banyak yang tapi ya iya. Ada yang suka, ada juga yang tidak. Jadi sama semua. Iya enggak apa. Cuman kenapa kok orang sana tuh pada ulet? Sana itu tanahnya batunya bertanah. Betul. Bukan tanah berbatu. Batunya bertanah. Batunya bertanah. Jadi semua bukit-bukit kecil itu batu semua. Batu semua. Di rangkaiannya gunung apa namanya? Iya, rangkaiannya Malang Selatan terus Selatan sampai ke Manore sampai ke Cilacap. Betul, sampai ke ini apa namanya Ujung Kulon di. Ya itu memang Allah menciptakan itu seperti tanggul dari Banyuwangi, Tulungagung, terus Blitar, Trenggalek, Pacitan, Wonogiri sana tuh seperti rangkaian itu. Jadi dipanggil pantai itu ada tanggulnya di pegunungan itu. Kalau Mas Teguh lewat apa namanya di kali apa namanya Sumber Pucung itu pasti ada kelihatan gunung rangkaian berjajar di sisi selatan. Jadi memang ini tanggul angin laut dari selatan. Iya, untuk mencegah agar anginnya tidak ombaknya tidak tidak masyarakat. Itu awas yang mensuntikkan seperti itu. Sebenarnya sudah diciptakan konsep yang sangat melindungi bagi manusia. Ya. Tidak mungkin tidak ada tujuan Allah. Iya, betul. Luar biasa. Cuma kadang kita yang tidak mampu membaca itu. Tidak berpikir seperti itu. Ini jenengan sebagai mantan tentara, mantan wali kota, apa sih pesan-pesan buat anak-anak muda tentang pertanian negara agraris? Iya.
Memang zamannya sudah berbeda ya, berbeda. Tapi insya Allah mudah-mudahan kembali sadar bahwa petani itu bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang tidak terhormat. Sebenarnya sama menjanjikannya dengan yang lain-lainnya. Ya tidak harus, misalkan tidak kontakul ya mungkin bisa menggunakan orang bisa menangkul, itu bisa menanam, itu. Ya nanti kalau misalkan ya pakai alat yang menyangkul alat bukan tangan kita tinggal pencet tombol sudah jalan. Berarti yang perlu dirubah adalah mindset kita bahwa petani itu sebenarnya masih bisa lebih baik kehidupannya. Iya betul. Karena selama ini image petani adalah miskin, tidak punya harta, hidupnya susah. Ya kalau orang mau survei, kita nggak jauh-jauh, kira-kira ada 3 kilo dari sini ya, 3 kilo, 4 kilo dari sini, yang namanya desa Jelorejo. Desa apa namanya? Jelorejo lah. Dia akan lihat sana ada apa. Ya jujur saja, kalau namanya rumah-rumah sama rumah di kota bagusan di sana. Betul. Mobil-mobil bagusan di sana. Betul. Panenan jeruk itu 1 kali panen bisa 500 juta. Benar. Ya itu silakan aja, bukan saya yang panen tapi mereka yang panen. Rumah saya itu nggak apa-apanya dengan mereka kan. Mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus. Dilihat sana. Semua dari hasil ini pertanian. Dari pertanian gitu loh. Biasanya kalau Indonesia nih Pak ya, Indonesia itu kalau nun sewu, kalau baru ke luar negeri, jadi maaf TKI sama TKW, baru rumahnya bagus. Tapi saya melihat di Tegalweru, di Selokerto, itu rumahnya bagus-bagus. Luar biasa. Nah, setelah saya ke sana ternyata memang dalam 1 hektar saja mampu 500 sampai 1 M. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kenapa daerah lain tidak mengikuti? Nah ya, saya kemarin masalah TKI itu ya. Seperti di TV bolak-balik, ada yang tenggelam, ada yang ini, ada yang diperkosa, ada yang mati. Nah, yang apa kita nih apa namanya suku yang suka menganiaya orang apa bangsa yang semuanya. Jadi TKI itu yang diancam hukuman mati sekian ya kan. Yang TV yang apa kan saya nggak ditayangkan lagi. Nah itu, kenapa kok bisa begitu? Apa di sini? Saya nggak tahu. Tapi orang suka ke sana karena iming-imingnya itu. Karena mungkin dengan gajian akan lebih terjamin, Pak. Kita ketika gajian akan lebih terjamin secara pemasukan. Orang pinginnya pasti, tapi di pertanian kepastiannya jelas, tidak ada kepastian itu. Ya sebetulnya tadi saya sudah bilang, kita itu diajarai oleh Allah yang Maha Kuasa, tanah yang subur, tanah yang iklimnya yang bagus, yang ini. Ya syukur itu jangan hanya diucapkan tapi juga harus dengan aplikasikan, dengan kerja keras, dengan kerja yang tekun, mengolah apa yang diajarkan apa itu. Nah kalau Arab itu mau nanam pohon aja ngambil tanah dari luar negeri. Itu loh. Betapa mudahnya kita sebenarnya dalam siapa yang salah gitu. Yang salah siapa? Kalau Lombok sampai 100.000, impor 100.000, 90.000, siapa yang salah? Gitu aja.